And that's because I wanna be your favorite girl. I wanna be the one that makes your day, the one you think about as you lie awake. And I still wanna be your... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Puspitasari dari Prodi Statistika Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mereview materi yang kedua, yaitu tentang paragraf. Ya, kita simak baik-baik berikut ini. Apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf berasal dari bahasa Yunani, yaitu menulis di samping atau tertulis di samping. Paragraf ini juga bisa diartikan sebagai suatu jenis kalimat yang memiliki tujuan atau ide. Biasanya sih ditandai dengan masuknya ke baris baru atau tanda pilkrow. Jadi bisa kita simpulkan paragraf merupakan suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Paragraf ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu menurut gagasan utamanya dan menurut tujuannya. Sudah jelas sampai sini apa pengertiannya? Yuk kita simak materi yang selanjutnya. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, kalimat pertama ditandai dengan adanya bagian yang menjorok ke dalam atau beberapa ketukan spasi. Yang kedua, adanya kalimat utama atau topik yang biasanya berisi gagasan utama yang disampaikan oleh penulis atau pengarang. Yang ketiga, adanya kalimat penjelas yang menjelaskan tentang detail-detail dari kalimat topik atau utama. Yang keempat, paragraf biasanya memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi beberapa jenis paragraf. Yuk lanjut. Ada berapa sih jenis paragraf itu? Oke, jenis paragraf itu ada 5. Yang pertama ada deskripsi. Apa sih paragraf deskripsi itu? Paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan seterang-terangnya agar pembaca bisa merasakan apa yang dituliskan oleh penulis. Yang kedua, ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini biasanya menjelaskan atau menginformasikan sesuatu kepada pembaca yang bersifat ilmiah atau non-fiksi. Nah, biasanya itu terkait dengan pengalaman, penelitian, atau pengamatan seorang penulis. Yang ketiga, ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang menyuruhkan ajakan mengutamakan emosi atau perasaan pembaca yang biasanya dibuktikan dengan data dan fakta pendukung agar pembaca dapat terbujuk oleh tulisan tersebut. Yang keempat, ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi tentang pembahasan suatu pendapat penulis atau pengarang paragraf tersebut tentang suatu hal, biasanya disertai dengan bukti kuat dan meyakinkan agar para pembaca terpengaruh oleh tulisan tersebut. Yang kelima, ada paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan paragraf fiksi atau non-fiksi yang berisi kisahan, rekaan, atau pengalaman yang perkembangannya dari waktu ke waktu, sehingga pembaca dibuat seolah-olah bisa merasakan peristiwa tersebut. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama atau gagasan utamanya. Yang pertama ada deduktif. Deduktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya atau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua ada induktif.
Induktif adalah paragraf yang letak kalimat utama atau gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga ada paragraf deduktif induktif, yaitu letak kalimat utamanya dan gagasan utamanya berada di awal dan akhir paragraf. Yang keempat ada paragraf tersebar, yaitu paragraf yang kalimat utamanya dan gagasan utamanya berada tersebar di setiap kalimat dalam paragraf. Apa saja sih fungsi paragraf? Paragraf berfungsi sebagai pengantar, isi, ide, dan kalimat penutup pada suatu karya tulis. Paragraf juga bisa berfungsi sebagai pencurahan perasaan dan pemikiran seorang penulis dalam suatu karya atau kalimat yang logis dan dapat diterima akal pembaca. Yang ketiga, dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi dari karya tulis. Yang keempat, dapat menjadi suatu ajang pengembangan untuk menjelaskan ide-ide atau gagasan utama seorang penulis. Apa saja sih syarat pembentukan paragraf? Yang pertama, ada kesatuan. Apa maksudnya? Paragraf yang baik hanya boleh mempunyai satu pikiran yang jelas. Maksudnya, hanya boleh memiliki satu gagasan utama agar tidak bentrok dalam paragraf berikutnya. Yang kedua, kepaduan. Paragraf harus memiliki kalimat-kalimat padu yang logis agar dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga, ada kelengkapan. Maksudnya adalah paragraf yang baik memiliki 3 unsur, yaitu gagasan utama, kalimat utama atau pokok, dan kalimat penjelas. Kalimat pokok atau utama itu harus jelas dan lengkap agar dapat menunjang kalimat penjelas setelahnya. Kita akan membahas tentang metode pengembangan paragraf. Ada beberapa metode pengembangan paragraf. Yang pertama, metode klimaks, yaitu metode dengan penyusunan gagasan dari yang terbawah atau terendah secara berangsur-angsur dijelaskan ke gagasan yang lebih kedudukannya yang lebih tinggi. Sedangkan anti klimaks penyusunannya dari gagasan yang paling kedudukannya paling tinggi ke kedudukan yang paling rendah. Yang kedua, metodenya adalah metode dengan cara penyusunan secara sudut pandang ruang dan waktu. Biasanya kalau untuk waktu disusunnya secara kronologis waktunya, dan kalau ruang biasanya dari ruang yang terdekat. Yang ketiga, ada perkembangan dengan cara perbandingan dan pertentangan. Biasanya paragraf yang dikembangkan dengan cara ini itu menggunakan perbandingan dua hal atau pertentangan dua hal yang memiliki persamaan atau perbedaan. Yang keempat, ada metode pengembangan paragraf dengan cara analogi. Biasanya ini membandingkan atau mempersamakan dengan tujuan atau fungsinya. Kurang lebih seperti perbandingan dan pertentangan, tetapi untuk analogi sendiri itu hanya fungsi dan tujuannya saja. Yang kelima, ada metode pengembangan secara proses. Biasanya penyusunan dengan metode proses ini dilakukan dengan penyusunan secara teratur proses kerja atau suatu tindakan. Yang keenam, ada metode pengembangan sebab akibat. Biasanya metode ini dilakukan dengan cara mengembangkan gagasan utama sebagai sebab, sedangkan perincian dan penjelasannya itu sebagai akibat. Yang ketujuh, ada pengembangan secara umum khusus. Umum, strik, khusus.
Biasanya pengembangan dengan cara umum ke khusus itu akan menghasilkan alinea deduktif, sedangkan jika disusun secara khusus ke umum akan menghasilkan alinea induktif. Nah, kalian sudah menyimakkan materi yang dibahas tadi? Kalau begitu, kalian bisa menjadikan video ini sebagai referensi pembelajaran kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!